Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Di hari ini yaitu di pertemuan ke-10, kita masih akan membahas tentang estimasi dan internal confidence atau tingkat kepercayaan. Ini sebenarnya masih kelanjutan dari minggu yang lalu atau pertemuan ke-9, ya. Jadi ini ada lanjutan dari pertemuan 9 kemarin. Masih tentang estimasi dan internal kepercayaan atau tingkat kepercayaan. Masih bersama saya yaitu Revanda Sayoga MPD, salah satu dosen STRI Al-Amar Subang. Oke. Kita lanjut yaitu menentukan ukuran sampel untuk min yang diketahui. Ini kita menentukan ukuran sampel. Oke, kalau kita flashback ke pertemuan sebelumnya, nah, di sini contohnya ini untuk menghitung estimasi rata-rata, ya. Ini untuk menghitung estimasi rata-rata. Untuk soal yang berikutnya ini adalah menghitung ukuran dan ukuran dari sampel. Kalau kita lihat contoh soalnya, menentukan ukuran sampel untuk means yang diketahui untuk rata-rata yang diketahui. Kayak contohnya di sini ada berapa ukuran sampel diperlukan mencapai percayaan 90% kebenaran dalam error margin kurang lebih 5%, diketahui standar deviasinya 45. Oke. Untuk rumus menghitung atau menentukan ukuran sampel atau disingkat menjadi N, yaitu sama dengan nilai Z dikuadratkan lalu dikali dengan standar deviasi dikuadratkan lalu dibagi dengan error dikuadratkan. Oke. Dari soal ini, berapa ukuran sampel diperlukan mencapai kepercayaan 90%, kebenaran dalam error margin kurang lebih 5%, diketahui standar deviasinya 45. Oke. Dari soal ini yang diketahui apa saja? Pertama, tingkat kepercayaannya itu 90%. Maka nilai Z-nya seperti yang kemarin, kita lihat di sini, nilai Z untuk ini berapa? 90%. Nilai Z untuk 90% adalah 1,645. Sehingga di sini kita substitusikan saja, maka nilai Z-nya adalah 1,645 dikuadratkan, lalu dikali dengan standar deviasinya, yaitu ini 45 dikuadratkan, lalu dibagi dengan errornya, yaitu 5 margin errornya. Sehingga diperoleh 219,2 atau kita bulatkan menjadi 220. Itu. Ini untuk mencari ukuran sampel means. So, untuk kepercayaan untuk means ya tidak diketahui.
Asumsinya, pertama standar deviasi populasi tidak diketahui, karena di sini yang tidak diketahui standar deviasinya ya. Lalu populasi berdistribusi normal. Jika populasi tidak normal, digunakan sampel besar, gunakan distribusi standard T atau T, estimasi confidence interval. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, kan sebelumnya itu kan tanda deviasinya kan diketahui. Nah, kalau tidak diketahui, itu menggunakan distribusi T, standar T. Kalau yang diketahui kemarin itu menggunakan distribusi Z. Oke, kita lihat lagi. Lihat link kemarin. Nah, ini. Kalau yang kemarin itu menggunakan distribusi Z. Nah, ini menggunakan distribusi Z. Bedanya, kalau ini kan standar deviasinya diketahui menggunakan tabel Z, distribusi Z. Kalau distribusinya tidak diketahui, atau standar deviasinya tidak diketahui, menggunakan distribusi T. Ini rumusnya hampir sama aja ya, yang membedakan itu saja. Kalau standar deviasinya tidak diketahui, dia menggunakan uji atau tabel T. Kalau diketahui berarti menggunakan tabel Z. Itu aja bedanya. Ini distribusi standar T. Sini ada TF, itu adalah derajat bebas. Lanjut. Nah, ini derajat kebebasan, yaitu dalam statistik, derajat kebebasan digunakan untuk menentukan jumlah kuantitas independen yang dapat ditetapkan ke distribusi statistik. Derajat kebebasan estimasi parameter sama dengan jumlah skor independen yang masuk ke estimasi minus jumlah parameter yang digunakan sebagai langkah perantara dalam estimasi parameter itu sendiri. Nah, ini tabel distribusi T. Jadi kita akan mencari, pertama mencari dB-nya dulu sebelum ke tabel T. Derajat dB-nya itu adalah M dikurangi, M ini banyak sampel, M dikurangi itu benar, lalu dengan alfanya berapa persen nanti. Kalau alfanya 0,10 berarti alfa dibagi 2 adalah 0,05. Ya di sini. Dengan ini tabelnya ya, tabel uji T, tabel distribusi T. Di sini DF-nya, kalau di sini persentasenya, persennya. Nah, ini rangkuman tingkat kepercayaan 90% dengan dB-nya 10, derajat bebasnya 20, derajat bebas 30, dan nilai Z-nya. Ini yang 90%, 95%, dan 99%. Ini apa namanya ringkasannya. Tapi nanti tergantung derajat bebasnya berapa. Kalau derajat bebasnya 10, 20, 30 ya gampang kita lihat ini. Tapi kalau derajat bebasnya yang lain ya tinggal lihat di tabel T. Jadi kita cara melihat di tabel T di atas. Oke, kita masuk ke contoh. Suatu sampel berukuran N25 mempunyai rata-rata 50 dan deviasi standar sampel yaitu 8. Carilah IK dengan 95% untuk mu. Oke. Ini rumusnya tadi, di mana mu-nya itu adalah lebih dari X bar dikurangi T
dikali S dibagi akar N dan kurang dari X bar ditambah T dikali S dibagi akar N. Dari soal ini diketahui apa saja? Kayak X barnya atau rata-ratanya yaitu 50. Nah, nilai T-nya, untuk mencari nilai T, di sini indeksnya yaitu 95%. Sekarang saya menunjukkan bagaimana cara melihat nilai T. Oke. Ini untuk tabel T ya. Nanti akan saya kirim. Kalau bisa di-download di internet banyak. Tadi kan N-nya itu 25 ya. Nah, kita cari derajat bebasnya dulu. Derajat bebas tadi kan dB itu sama dengan 1 dikurangi N dikurangi 1. Berarti nilai dB-nya adalah 24. Kita lihat dB-nya 24. 24, kita lihat. 24, berarti ini ya. 24. Nih. Terus, indeks kesukarannya adalah 95%. Arti menggunakan 0,05. 0,05. Dari mana 24 ini ya, 24. 0,05 ini. Nah, kita pertemukan, kita persatukan. Ya, ketemu di sini. Nah, di 2,0639. Oke, 0,639 dikali S itu adalah standar deviasinya, yaitu 8 dibagi AN 25. Itu semuanya juga sudah tadi dikurangi ini sehingga diperoleh hasilnya itu. Sehingga diperoleh hasilnya itu ya. Nilai mu-nya antara 49,69 sampai 53,30. Oke. Tadi untuk min atau rata-rata sudah selesai. Nah, selanjutnya itu adalah tentang proporsi. Bagaimana untuk proporsi? Beberapa asumsi sama data berupa dua kategori. Populasi mengikuti distribusi binomial. Pendekatan normal dapat digunakan jika, nah ini syaratnya. Jika N dikali P itu lebih besar daripada lebih besar sama dengan 5. Dan N dikali 1 dikurangi P itu sama dengan atau lebih besar atau sama dengan 5. Ini syaratnya. Harus memenuhi syarat ini dulu. Pendekatan normalnya. Waktunya tidak rumus ya. S dikurangi Z. PS dikali 1 dikurangi PS dibagi N. Itu nilai proporsi ya. Ini sama aja kayak tadi. Seperti means. Cuma di sini pakai beda, apa namanya? Beda simbol saja. Langsung kita ke contoh. Suatu sampel random dari 400 pemilih wali kota Gotham menunjukkan 32 memilih kandidat. Nah, carilah indeks kesukaran 95% untuk P atau nilai proporsinya. Sebelum itu kita harus bahwa itu harus
dikali P harus lebih besar sama dengan 5, dan N dikali 1 dikurangi P harus lebih besar atau sama dengan 5 juga. Kita cari nilai P-nya dulu. P-nya itu adalah, ini ya, 32 dibagi, yang memilih kandidat ya, 32 dibagi total pemilih 400. Yaitu nilai P-nya sama dengan 0,08. Oke, kita menghitung nilai NP dulu, berarti N dikali P. N-nya tadi 400, dikali P-nya adalah 0,08. Maka diperoleh adalah 32. Jadi ini memenuhi ya, karena 32 lebih besar atau sama dengan dari 5. Begitu juga dengan ini, N dikali 1 dikurangi P. Diperoleh 368. Jadi juga memenuhi nilai ini, karena lebih besar atau sama dengan dari 5. Maka tinggal menghitungnya. Saya substitusikan rumus yang tadi, PS dari 0,08 dikurangi nilai Z. Nah, ini nilai Z untuk 95%. Kembali lagi ke sebelumnya. Nilai Z untuk 95% adalah 0,9. Dibagi PS 0,08 dikali 1 dikurangi 0,8 PS-nya ya, dibagi N. N itu jumlah seluruhnya itu 400 orang pemilih. Ini sama, cuma bedanya ditambah di sini. Setelah dihitung-hitung, diperoleh nilai proporsinya yaitu antara 0,03 sampai 0,107. Ini ukuran sampel untuk proporsi. Ini untuk mencari ukuran sampelnya. Contoh, dari populasi 1000 secara random diperoleh 100 sampel. Dan 30 diantaranya rusak. Berapa ukuran sampel dibutuhkan dalam toleransi 5% dengan tingkat kepercayaan 90%. Ini rumusnya, N sampai dengan Z 442 dikali PS dikali 1 dikurangi PS dibagi error. Nilai Z-nya untuk 90% dalam 1,643 diperdagkan. Kalau dikali PS, S-nya adalah berarti 30 dibagi 100 sama dengan 0,3. 1 dikurangi PS berarti 1 dikurangi 0,3 itu 0,7. Dibagi error. Errornya 5%, berarti 0,05 dikuadratkan. Diperoleh hasilnya 227,3 atau dibulatkan menjadi 228. Itu untuk pertemuan kali ini. Ini jadi masih kelanjutan yang kita kuliah atau materi sebelumnya di pertemuan ke-9. Nah, seperti biasa untuk selanjutnya kerjakan tugasnya. Nanti lihat di LMS ada. Kalau kurang paham silakan diulang-ulang terus video ini sampai paham. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.